Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sudah memasuki minggu keempat bulan kebangsaan. Pada minggu ini, kita diingatkan kembali untuk selalu kuat di dalam Tuhan, sehingga kita dapat menjalani kehidupan di alam kemerdekaan dengan penuh syukur dan sukacita. Oleh karena itu, marilah kita memasuki minggu keempat bulan kebangsaan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 14 bait 1 dan 2. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu keempat bulan kebangsaan saat ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada pada saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memasuki litani pengakuan dosa. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman. Dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Marilah kita memohon pengasihan Allah. Tuhan, dengan bibir kami mengaku percaya kepadamu, tetapi dengan pikiran dan perbuatan kami mengkhianati Engkau. Karena di tengah cobaan dan tantangan hidup, kami kurang teguh. Kami seringkali gagal mewujudkan iman. Kami lebih sering membiarkan ketidakadilan, kemalasan, dan ketidakberdayaan merajalela. Bahkan seringkali kami justru menjadi pelakunya. Ya Allah, kami belum bisa menjalankan tanggung jawab sebagai hamba-Mu. Kami mohon. Kristus berkatilah kami. Tuhan, Roh-Mu senantiasa menghibur, meneguhkan dan mengajar kami untuk terus melakukan yang benar. Tetapi kami lebih sering menutup pintu hati kami rapat-rapat, sehingga karya-Mu tidak bekerja dalam diri kami. Dan kami menjadi tidak peka terhadap kehendak-Mu. Kami mohon. Kristus berkatilah kami. Amin. Kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dari Efesus 2 ayat 8 yang demikian firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Kami undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, seraya kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 369, baitnya yang pertama dan yang kedua.
Sebelum kita bersama-sama mendengar firman-Nya, marilah kita berdoa. Ya Yesus, ku berjanji untuk setia kepadamu. Bahkan ibadah yang kami lakukan bersama-sama dengan anggota keluarga kami saat ini, ya Tuhan, adalah salah satu wujud kesetiaan kami kepadamu, ya Tuhan. Meskipun kami lakukan secara virtual, tetapi tidak mengurangi esensi dari makna ibadah itu sendiri. Jikalau kami lakukan dengan kesungguhan dan didasari takut akan Tuhan, tentu ibadah ini akan bermakna bagi kami semua, ya Tuhan. Sebentar kami hendak mendengar firman-Mu, dan berfirmanlah bagi kami. Kami siap menjadi pendengar dan juga pelaku firman. Haleluya. Amin. Kita hendak bersama-sama menghayati bacaan kita pada hari ini, di hari Minggu 22 Agustus tahun 2021. Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai dengan 20 yang merupakan bagian dari bacaan leksionari kita untuk hari ini. Mari bersama-sama kita membuka dalam kitab Efesus pasalnya yang ke-6, ayat 10 sampai dengan ayatnya yang ke-20, yang demikian firman-Nya. Perlengkapan rohani, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis.
Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu, dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah supaya dengan keberanian aku menyatakannya sebagaimana seharusnya aku berbicara. Yang berbahagia tentunya bagi kita semua yang boleh mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dengan setia. Haleluya. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara, selamat hari Minggu untuk kita semua. Kita semua berharap keadaan Bapak Ibu dan anak-anak semuanya dalam kondisi sehat, kuat, dan tentunya bersuka cita. Meskipun saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kuat di dalam Tuhan merupakan tema kita pada hari ini. Kuat di dalam Tuhan. Saya yakin kita semua menginginkan kita itu sehat Bapak Ibu. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini. Yang namanya kesehatan itu adalah yang utama dalam kehidupan kita bersama. Terlebih tadi di tengah situasi pandemi COVID-19. Nah, untuk mengupayakan yang namanya kesehatan itu bermacam-macam Bapak Ibu. Untuk mengupayakan yang namanya kebugaran, kekuatan itu bermacam-macam, terlebih dalam kondisi saat ini. Contohnya, rajin untuk berolahraga, makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup. Supaya apa? Supaya sehat, supaya kuat Bapak Ibu. Terlebih di tengah situasi pandemi saat ini. Itu secara fisik Bapak Ibu. Lalu bagaimana secara rohani supaya kita itu kuat di dalam Tuhan? Di dalam Tuhan itu pasti kuat karena di dalam Tuhan. Tetapi kalau di dalam Tuhan kita tidak melakukan apa-apa, ya tentunya kita juga tidak kuat. Contohnya tidak rajin beribadah, berdoa, bersekutu, dan sebagainya. Tentu akan menjadikan kita itu lemah. Bukan kuat, tetapi justru lemah Bapak Ibu. Tentu yang namanya kekuatan itu harus kita upayakan. Yang namanya kesehatan itu harus kita upayakan. Terlebih kuat di dalam Tuhan, itu pun harus kita upayakan bersama-sama. Untuk memperoleh bukti kekuatan,
manusia sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita dapat mencermati sabda Tuhan dalam ibadah yang dituntun dengan tema kuat di dalam Tuhan. Surat kepada Efesus dituliskan oleh Rasul Paulus ketika dia sedang berada dalam penjara di Roma. Kita bisa membayangkan Rasul Paulus yang ada di penjara, yang kondisinya ringkih saja, masih kuat karena ia di dalam Tuhan, Bapak Ibu. Dan ia menuliskan surat pastoral, surat penggembalaan kepada jemaat di Efesus. Dan secara umum, surat Efesus ini memiliki dua tema dasar yang bagaimana umat itu ditebus Allah, pasal 1 dan ketiga. Dan bagaimana umat harus hidup sebagai umat tertebus, pasal 4 sampai dengan 6. Dan secara khusus Efesus 6 ayat 10 sampai dengan 20 ini berisikan tentang panggilan. Panggilan hidup umat Allah untuk tetap tahan, untuk tetap berdiri teguh menghadapi yang namanya rencana jahat iblis dan serangan roh-roh jahat di udara. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hidup umat Kristen menurut Rasul Paulus itu ibarat menghadapi yang namanya peperangan, di mana setiap umat percaya akan mengalami yang namanya pergumulan. Bukan hanya sekedar pergumulan biasa, tetapi pergumulan melawan kekuatan dan kuasa kegelapan yang berusaha menghancurkan umat pada waktu itu dan juga kita saat ini. Oleh karena itu Rasul Paulus dengan ilustrasi yang mudah menggambarkan, mengumpamakan perjuangan umat melawan kuasa gelap waktu itu dengan gambaran seorang prajurit Romawi lengkap dengan segala atribut pada pakaiannya yang siap untuk berperang. Yang namanya prajurit itu sudah tentunya kuat, sehat. Tetapi akan lebih dahsyat lagi kalau seorang prajurit yang kuat, yang sehat itu diperlengkapi dengan atribut atau pakaian yang siap untuk berperang. Dan pada waktu itu umat diajak untuk mengenakan perlengkapan senjata Allah untuk melawan tipu muslihat iblis dan kuasa-kuasa roh jahat. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih Tuhan, ada 6 jenis perlengkapan rohani yang disebutkan oleh Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Efesus. Yang pertama adalah ikat pinggang kebenaran di ayat yang ke-14. Jadi setiap umat itu diingatkan agar mereka itu hidup dalam kebenaran, Bapak Ibu. Supaya kuat dalam Tuhan, umat itu harus hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Kemudian baju zirah keadilan di ayat yang ke-14. Supaya umat itu diajak untuk senantiasa melakukan keadilan dalam kehidupan sehari-hari. Berlaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Tidak boleh yang namanya bancinde, bansilatan. Tidak boleh pilih kasih. Tetapi Rasul Paulus mengajakkan supaya mereka berlaku adil, itu dengan diumpamakan memakai baju zirah. Baju zirah keadilan di ayat yang ke-14. Lalu nomor 3, Bapak Ibu, kasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera di ayat yang ke-15. Artinya Bapak Ibu, bersedia dan mampu dan mau menjadi saksi Kristus yang rela untuk mewartakan dan memberitakan kesaksian tentang Injil Kristus di tengah dunia. Itu juga gambar Rasul Paulus, supaya umat itu tidak pedih, supaya umat itu tidak ngelokro. Bahkan Rasul Paulus menggambarkan dirinya ketika ia memberitakan Injil harus dipenjara,
tapi tidak menggetarkan, tapi tidak mematahkan semangat Rasul Paulus untuk menceritakan rahasia Injil kepada setiap manusia pada waktu itu. Lalu yang keempat adalah perisai iman, Bapak Ibu. Apa sih perisai iman di ayat yang ke-16? Artinya umat diajak untuk berpegang teguh dalam iman Kristus, apapun itu kondisinya. Iman di dalam Kristus inilah yang akan membawa keselamatan di dalam hidup mereka. Supaya kuat, umat diajak untuk beriman kepada Kristus. Ayat 16 digambarkan perisai iman. Dan nomor 5 adalah ketopong keselamatan. Yaitu menjadikan firman Allah sebagai pedoman hidup mereka. Bahkan di ayat 17 juga ada firman Allah. Dan itu menggambarkan bahwa firman Allah sebagai pedoman hidup mereka. Firman Allah adalah pedang untuk mengalahkan kuasa kegelapan. Firman Allah adalah penerang dalam langkah hidup yang penuh dengan tantangan dan pergumulan. 6 hal itu yang harus dikenakan oleh umat Tuhan pada waktu itu. Dan juga berlaku untuk kita semuanya. Yaitu berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, kasut kerelaan untuk mewartakan kabar sukacita, perisai iman, ketopong keselamatan, dan juga pedang roh ataupun firman Allah. Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Dan yang terakhir Rasul Paulus menyampaikan dan mengingatkan umat untuk tekun berdoa setiap waktu. Sebab dengan doa, umat akan dikuatkan dan dimampukan untuk terus mewartakan Injil Kristus Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi kuat tentu menjadi idaman bagi kita semua. Menjadi kuat tentu menjadi pengharapan kita semua, terlebih di tengah situasi pandemi COVID-19 ini. Ya, kuat secara fisik, kuat juga secara iman. Dan menjadi kuat itu bukan berarti kita tidak pernah menjadi lemah, Bapak. Namun dalam keadaan apapun, kita dapat berdiri teguh dan tidak mudah goyah. Dan memang untuk menjadi kuat tidaklah mudah, sebab seringkali kita menghadapi banyak masalah. Dan oleh sebab itu, kita perlu senantiasa merenungkan firman Tuhan dan melakukannya. Ujian ataupun masalah yang datang itu tidak pernah terduga sebelumnya. Jadi setiap hari kita perlu membekali iman kita dengan firman Tuhan, supaya kita dikuatkan, Bapak Ibu. Bahkan Mazmur 1 ayat 2 sampai dengan 3 mengatakan mereka yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam akan menjadi kuat. Bahkan akan tetap berbuah dalam kondisi apapun. Tentu kita juga harus melakukan firman supaya kita itu menjadi kuat. Dan akhirnya Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita selalu mewujudkan jati diri orang percaya kepada Tuhan dengan kuat. Sehingga ketika kita menghadapi ujian apapun, ujian kehidupan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tidak ada yang menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat Tuhan, karena kita dikuatkan. Selamat untuk terus membekali diri kita dengan perlengkapan perang yang tadi disebutkan oleh Rasul Paulus. Berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil, perisai iman, ketopong keselamatan, dan pedang roh, yaitu firman Allah. Karena itu akan menguatkan kehidupan kita semua. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuk dalam saat teduh.
Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan atas kasih dan pemeliharaannya dalam hidup kita, dengan mengingat firman-Nya di dalam Mazmur 50 ayat 23. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Persembahan diiringi dengan hitung jemaat 450, bait pertama dan ketiga. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita berdoa. Menjadi kuat memang tidak mudah, sebab seringkali kami menghadapi banyak masalah, bahkan terkadang kami lemah dan akhirnya jatuh. Tetapi Tuhan, kami ingin kuat, bahkan kuat di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang kami terima pada hari ini, Tuhan, sungguh mengingatkan kami supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang kuat, pribadi-pribadi yang hebat, pribadi-pribadi yang bisa menjalani hidup kami dengan segala pergumulan dan berbagai dinamika. Bahkan kami dikuatkan karena kami senantiasa berikat pinggangkan kebenaran, berbaju sirah keadilan, berkasut kerelaan untuk mewartakan kabar sukacita. Bahkan kami menggunakan perisai iman, berketopong keselamatan, dan senantiasa membawa pedang roh, yaitu firman Allah. Dan tentunya senantiasa rajin untuk berdoa kepada Tuhan. Dan lewat doa itu akan menguatkan kami semua. Itulah ya Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada kami, terlebih di tengah situasi kami masih menghadapi pandemi COVID-19 ini. Biarlah kami kuat secara fisik dan juga kuat secara iman, supaya kami bisa melewati badai ini bersama-sama dengan Tuhan Yesus dan juga anggota keluarga kami masing-masing. Kami saat ini masih dalam suasana kemerdekaan. Kami bersyukur negara kami telah Tuhan berikan kemerdekaan. Bahkan kami telah dimerdekakan dari kuasa dosa.
Oleh karena itu kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Dalam doa syafaat kami ini kami berdoa untuk negeri kami, untuk bangsa kami, untuk Bapak Presiden Jokowi, untuk para pemimpin-pemimpin kami dari tingkat pusat hingga daerah. Kami berdoa untuk Yogyakarta di mana kami tinggal. Kami berdoa untuk masyarakat di sekitar kami. Kami berdoa untuk tenaga nakes yang saat ini masih bergumul berjuang dalam rangka mereka merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Kami saat ini juga berdoa, ya Tuhan, untuk keberadaan PGPS Madukismo yang menjadi bagian dari gereja kami ini. Kami berdoa untuk keluarga besar GKJ Madukismo. Kami berdoa untuk anak-anak kami, cucu kami yang masih sekolah, yang kuliah, yang menyelesaikan tugas-tugas akhir, yang mencari pekerjaan, yang bekerja, yang saat ini bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, yang saat ini merencanakan pernikahan, yang saat ini sudah menikah dan merindukan anak. Engkau berkati kami satu persatu Tuhan. Terlebih di tengah situasi pandemi dan dikaitkan dengan pekerjaan kami, Engkau memberikan kelancaran dalam setiap usaha ataupun pekerjaan kami di tengah pandemi ini. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami, orang tua kami yang sudah lereh ataupun pensiun. Cinta kasih Tuhan juga senantiasa melawat mereka semuanya. Kami berdoa untuk kesehatan kami semua, berikanlah kami kesehatan dan kekuatan. Dan mungkin ada beberapa keluarga di GKJ Madukismo ini yang masih menjalani isolasi mandiri. Cinta kasih Tuhan melawat kami semuanya, memberikan kekuatan dan kesehatan, bahkan menolong yang dalam masa pemulihan, dan juga pergumulan-pergumulan hidup lainnya. Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Sebagai bentuk rasa syukur kami pada hari ini Tuhan, kami dan anggota keluarga kami menghaturkan persembahan. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dan memberkatinya. Dan saat ini Tuhan, kami hendak melanjutkan aktivitas karya kami di sepanjang hari ini. Tolonglah Tuhan, sertai kami. Dari pagi ini, siang, sore dan malam nanti, kami akan manggih rahayu lan pasuki. Inilah seru dan doa kami Tuhan. Dan doa yang jauh dari sempurna ini, kami aturkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan yang mengajarkan doa demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dimohon untuk berdiri. Bersama dengan umat Allah di sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang Tuhan, yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ibu, bapak, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan lakukanlah firman-Nya. Dan kini terimalah berkat Tuhan, berkat yang akan menguatkan saudara dan anggota keluarga saudara.
Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus.